Natal kembali datang dan batu tua gereja menjadi hidup dan bergemerincing dengan bunyi dan sukacita dalam musim Natal. Kor lonceng tidak sabar untuk berbunyi karena selalu digunakan untuk musik Natal. Oh, dan mereka sangat senang untuk dibunyikan. Shh, mari kita dengar. Menurutku latihannya sedang dimulai. Setelah latihan, lonceng-lonceng dikembalikan, dan sekali lagi batu-batu tua terdiam. Diam kecuali... Lonceng kecil, maukah kamu diam sebentar? Pemimpin kor akan mendengar dan ia tidak suka kalau kamu berbunyi ketika kamu tidak disuruh. Hei, kamu tuh kenapa? Nggak berisik bisa nggak? Kami itu lebih besar, lebih baik juga dari kamu. Walau gitu nggak berisik ya. Bah, omong kosong. Suaramu itu jelek. Diamlah. Hanya lonceng bodoh saja yang bersuara tapi tidak pada waktunya. Ayolah lonceng geram, itu sangat tidak baik. Oh maaf, lonceng cantik. Hei kamu, lonceng kecil. Maukah kamu menghentikan suaramu yang seperti neraka itu? Wah, omong kosong. Aku benci bersikap baik. Namaku si geram, sifatku kau kenal, selalu mengeluh dan tak pernah senang. Namaku si geram, Namanya si geram, namaku si geram, sifatku kau kenal, itu nampak jelas, ku bersikap keras. Namaku si geram, namanya si geram, namaku si geram, sifatku kau kenal, semua orang lihat aku nampak marah. Namaku si geram, namanya si geram, sifatnya kau kenal, semua orang lihat dia nampak marah. Namanya si geram, namaku
Oh, Gram, kamu sangat jahat. Tidakkah kamu tahu, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dengan cara seperti itu? Aku juga heran, mengapa dia tetap saja berbunyi terus. Dia sangat jelek sekali. Benar kan? Dia tidak dipoles mengkilap dan suaranya sedikit parau. Tidak semua lonceng mempunyai suara sepertiku. Kalian tahu maksudku kan? Si cantik selalu menyar rencananya. Maksudku loncengnya, ya kan? Baiklah, jika kamu ingin tahu pendapatku. Dia selalu menjadi pemecah belah, itu pun kalau kamu ingin tahu pendapatku. Alah, omong kosong banget sih. Kami tuh nggak butuh pendapatmu cantik. Lihat tuh, kamu pernah perhatiin dia nggak? Walau dia tuh berisik terus bunyi terus, tapi dia nadanya tepat ya. Ah, nggak perlu mengingatkanku loh lonceng besar. Aku itu harus selalu disetel setiap hari, seumur hidupku. Aku pikir kita harus cari tahu mengapa dia terus berbunyi. Pasti ada rahasia yang menyebabkan dia begitu bahagia dan tepat pada nada. Serahkan padaku, teman-teman. Aku akan mencari tahu. Oh, lonceng kecil yang cantik. Mengapa kamu berbunyi terus? Ya, mengapa kamu begitu bahagia lonceng kecil? Ya, kenapa berbunyi dengan nada yang tepat? Kau lonceng jelek. Dan lonceng kecil, kamu kelihatan begitu berbeda dari kami loh. Saya minta maaf telah mengganggumu. Tetapi saya tidak tahu bahwa saya tidak seharusnya berbunyi. Saya pikir itu yang seharusnya dilakukan oleh sebuah lonceng. Lonceng itu hal yang indah untuk dibunyikan, bagaikan malaikat memuji nama Tuhan. Mengapa ku terus berbunyi dan harus dibunyikan? Lonceng untuk dibunyikan, untuk dibunyikan. Mengapa ku terus berbunyi dan selalu berbunyi? Mungkin aku hina, tapi aku bahagia. Dan bila orang bertanya, ku katakan pada mereka, lonceng untuk dibunyikan, untuk dibunyikan. Lonceng untuk dibunyikan, untuk dibunyikan. Sebuah lonceng adalah benda yang luar biasa. Kalian tahu, ketika kalian adalah lonceng yang bahagia, sangat sulit untuk berhenti berbunyi. Hah, omong kosong. Memangnya ada ya yang dapat menyebabkan sebuah lonceng itu berbahagia? Oh, saya akan sangat senang mengatakan padamu. Saya yakin kalian pasti bertanya-tanya, kenapa saya kelihatan dan bersuara begitu berbeda dengan kalian? Baiklah, saya memang berbeda. Saya sama sekali bukanlah sebuah lonceng kur. Lihat, dia bukanlah sebuah lonceng yang normal. Dan saya mau katakan, alah itu semua tuh omong kosong. Hei Gram, diamlah dan ahmu itu taruh saja di menara lonceng. Teruskan lonceng kecil, saya sangat senang dengan cerita yang bagus. Tapi jangan terlalu lama ya. Aku membutuhkan istirahat yang baik, oke? Baiklah, beberapa tahun yang lalu, saya diikat di leher seekor domba kecil. Bah, sebuah lonceng hewan dia. Pada suatu malam yang dingin, kami berada di bukit bersama para gembala.
Ketika tiba-tiba cahaya terang benderang, datang bercahaya sayup-sayup turun dari surga. Ketika saya memandang ke atas, saya melihat seluruh langit dipenuhi oleh malaikat. Mereka bernyanyi dengan keindahan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Dapatkah kau dengar lagu surga? Dapatkah kau dengar lagu mereka? Di mana gembala jaga ternak, para malaikat nyanyi dalam terang. Di padang Yudea bawa kabar suka, gembala bersuka cita. Dengarkan kau pujian dan bunyi lonceng riang, apakah kau dengar? Pada gembala yang nampak hina, berita yang mulia telah disampaikan. Mereka dipimpin ke Betlehem, jumpa bayi Yesus di baluna. Di padang Yudea bawa kabar suka, gembala bersuka cita. Dengarkan kau pujian dan bunyi lonceng riang, apakah kau dengar? Apakah kau dengar? Malaikat-malaikat itu memberitahu para gembala untuk pergi ke Bethlehem untuk melihat sesuatu yang telah diramalkan sebelumnya. Hal itu sangat menggembirakan. Saya sampai sulit untuk mempercayainya. Wah, tapi apakah kamu tidak takut lonceng kecil? Ya, tidak begitu lama, malaikat-malaikat itu mengatakan tidak usah takut karena mereka sedang membawa kabar baik untuk seluruh dunia. Kemudian mereka memberitahu kami rahasia luar biasa. Wah, ayo beritahu kami, lonceng kecil. Aku sangat senang dengan rahasia-rahasia. Hanya para gembala tahu berita rahasia. Malaikat telah sampaikan di padang Efrata, di padang
sebuah rahasia yang sangat indah. Seorang penyelamat lahir ke dunia ini, anak Allah. Tapi Bethlehem ya, itu di mana? Aku belum pernah mendengarnya. Beritahu kami, lonceng kecil. Dengan cepat, para gembala turun ke bawah menjemput kami dan mulai mengadakan perjalanan. Saya tidak tahu kemana kami pergi, tapi saya mendengar para gembala berkata kalau kami akan pergi melihat seorang raja. Bah, omong kosong. Dia nggak sungguh-sungguh. Raja. Beritahu kami tentang raja itu, lonceng kecil. Segera kami berada dalam kota dan saya yakin kami pasti sudah dekat dengan istana. Tiba-tiba kami berhenti. Ada yang salah, sesuatu yang benar-benar salah. Kami tidak berada di sebuah istana. Setidaknya baunya tidak seperti sebuah istana. Oh, Saya mengintip dari leher domba dan kami berada di sebuah kandang. Saya begitu kecewa. Saya pikir saya tidak akan berbunyi lagi. Tapi kemudian para gembala menurunkan kami dan perlahan kami mulai memperhatikan dalam kegelapan. Kemudian kalian tidak akan dapat menduga apa yang saya lihat. apa yang kamu lihat, lonceng kecil? Apakah yang kau lihat? Hai engkau lonceng kecil. Kulihat bintang bersinar atas diriku. Apakah yang kau dengar? Hai engkau lonceng kecil. Kurangan suara malaikat memuji Dia. Kemanakah kau pergi? Hai engkau lonceng kecil. Ku pergi menjumpai bayi yang baru lahir. Apakah yang kau tahu? Hai engkau lonceng kecil. Dia datang dari surga, bebaskan kita. Telah bebas. Maksudmu, kamu lihat seorang bayi di kandang? Oh, sungguh manis. Ya, bayi yang paling manis yang pernah saya lihat. Berbaring di palungan, ketika saya mendekat, saya melihat seorang wanita cantik menggendong dan memeluknya dengan erat. Yang penuh kasih telah datang
Tapi siapa bayi itu, lonceng kecil? Mulanya saya tidak begitu yakin, tapi tiba-tiba saya tahu dialah sang raja yang Tuhan janjikan. Suatu hari nanti dia akan tumbuh dewasa dan mati begitu sama manusia di dunia. Tapi dia akan hidup kembali dan menjadi raja selamanya. Jadi sekarang tidak menjadi masalah lagi bagaimana rupa dan suara saya. Yang ingin saya lakukan hanyalah berdenting, berdenting, dan berdenting. Aku mulai mengerti lonceng kecil. Itulah alasan mengapa kamu selalu berbunyi. Nah sekarang aku pun juga punya alasan untuk tetap berbunyi. Aku juga, lonceng kecil. Aku juga. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti.